Football Universe. Jauh sebelum Ibrahimovic mendarat di AC Milan, ada satu legenda sepak bola Swedia yang sangat dihormati di AC Milan. Namanya adalah Gunnar Nordahl, dan dia dijuluki El Vikingo de Milan atau Viking dari Milan. Lahir pada 19 Oktober 1921, keluarga Gunnar Nordahl adalah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Orang tua Nordahl bekerja keras hanya untuk menghidupi 10 anak mereka. Anak-anak mereka tidak semuanya disekolahkan, dan beberapa harus bekerja membantu orang tuanya. Namun, dalam ironi yang luar biasa tersebut, kelima anak laki-laki dalam keluarga itu di kemudian hari bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Gunnar Nordahl pertama kali bisa menendang bola sungguhan adalah ketika dia berusia 8 tahun di halaman sekolah lokalnya. Meskipun dia mengenal sepak bola lebih lambat dari rekan-rekannya, hasratnya untuk olahraga ini sangat besar. Hampir setiap hari, dia selalu bermain sepak bola sesudah sekolah. Perkembangannya semakin terlihat saat dia menginjak masa remajanya. Bakatnya di sepak bola semakin berkembang, dan dia selalu lebih unggul di depan teman-teman saat bermain di sekolahnya. Di masa remajanya, Nordahl bekerja di tempat pembuatan bir untuk membantu menghidupi keluarganya yang sedang kesulitan ekonomi. Jadwal kerja berjam-jam tidak menghalangi dia untuk mengunjungi lapangan secara teratur. Sehabis bekerja, biasanya Nordahl bermain sepak bola bersama karyawan lainnya. Karena bakat dan potensinya yang menyolok, maka hal ini dengan cepat terdeteksi oleh klub lokal di kota tersebut, yaitu Hornefors IF, yang merayunya untuk bisa bermain di klub mereka. Akhirnya Nordahl bisa memulai debut sebagai pemain sepak bola profesional saat usianya menginjak 16 tahun. Selama 3 musim membela Hornefors, Nordahl mampu memukau banyak orang di kota tersebut, sehingga reputasinya sebagai pemain sepak bola hebat di kota tersebut semakin meningkat. Dalam 41 penampilan untuk Hornefors, anak muda ini berhasil mencetak 68 gol, dengan rata-rata lebih dari 1,6 gol per pertandingan. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang sangat baik. Rekor mencetak golnya yang fantastis tersebut membuatnya mendapatkan tawaran dari salah satu klub liga utama Swedia, yaitu Degerfors. Di Degerfors, Nordahl bahkan tambah berkembang dan semakin memukau. Dia tidak takut menghadapi pemain-pemain senior di liga utama. Nordahl mampu mencetak 56 gol dalam 77 penampilan di 4 musimnya bersama Degerfors, termasuk salah satu gol spektakuler saat melawan pemuncak klasemen Malmö. Waktu itu Nordahl melepaskan tembakan yang sangat keras sehingga bola benar-benar merobek jaring gawang dan tembus sampai ke kerumunan penonton. Malmö sangat terkesan dengan tekniknya, sehingga mereka langsung menawarnya kontrak. Tetapi Nordahl waktu itu juga ditawari kontrak oleh IFK Norrköping, dan hal ini membuatnya bingung mau memilih siapa. Pria dengan tinggi 1,81 meter dan berat 95 kg ini akhirnya memilih IFK Norrköping karena selain kontrak sepak bola, klub tersebut juga menawarinya posisi sebagai petugas pemadam kebakaran di kota tersebut. Dalam 4 musim yang menakjubkan bersama IFK Norrköping, Nordahl membuat sejarah baru dengan memimpin klubnya meraih gelar di setiap musim, sekaligus menjadi top skor dan memenangkan sepatu emas di Liga Swedia sebanyak 4 kali. Nordahl juga menyelesaikan tugasnya di IFK Norrköping dengan 87 gol dalam 85 pertandingan. 7 diantaranya dicetak Nordahl saat Norrköping mengalahkan Djurgården 11-1. Di tim nasional Swedia, prestasi Nordahl juga sangat menakjubkan. Ia berhasil mencetak 43 gol dalam 33 penampilannya, atau
Rekornya adalah 1,3 gol per pertandingan bersama Swedia. Nordahl melakukan debutnya pada tahun 1942. 6 tahun kemudian dia benar-benar menjadi mega bintang. Dia mampu membawa tim Swedia yang tidak dikenal dan diremehkan untuk meraih kemenangan di Olimpiade 1948 di London. Di kompetisi tersebut, Swedia tampil dengan kekuatan penuh, menyingkirkan Republik Korea 12-0, mengalahkan favorit Denmark 4-2, dan akhirnya memenangkan kompetisi dengan mengalahkan Yugoslavia 3-1 di final. Nordahl menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi ini juga. Permainan luar biasa Nordahl tersebut akhirnya mendapatkan perhatian dari salah satu klub besar Eropa. Dan akhirnya pada tahun 1949, AC Milan menawarkannya kontrak berdurasi 6 bulan. Penampilan Nordahl di Milan sangat memukau. Di pertandingan debutnya untuk Milan, dia mampu mencetak gol dan membawa Milan menang 3-2 melawan Pro Partia. Dalam setengah musim, Nordahl mampu mencetak 16 gol dalam 15 pertandingan. Hal ini merupakan pencapaian yang gemilang, sehingga Milan memperbaharui kontraknya. Di musim pertama bersama Milan, pemain Swedia ini memecahkan rekor pencetak gol pasca Perang Dunia untuk satu musim di Serie A. Nordahl mampu mencetak 35 gol yang 11 diantaranya adalah tendangan voli. Gaya tendangan voli Nordahl langsung menjadi tren baru di Liga Italia. Dan banyak pemain yang mencoba menirukan gerakan tersebut. Tetapi tidak semua bisa melakukannya seperti yang dilakukan Nordahl. Waktu itu Nordahl memiliki pengaruh yang sangat kuat di Milan, sehingga Rossoneri mencoba membuatnya senyaman mungkin dengan segala fasilitas dan gaji yang tinggi. Selain itu, AC Milan juga membeli 2 orang mantan rekan setimnya di Swedia, Nils Lindholm dan Gunnar Grin, untuk memperkuat lini serang AC Milan. Ketiga orang Swedia ini kemudian terkenal sebagai trio Grenoli yang sangat ditakuti di Liga Italia. Bersama rekan-rekan senegaranya di Milan, Nordahl semakin berprestasi. Mereka mampu merebut gelar juara Italia pada 1951 dan 1955. Striker jago ini mencetak gol demi gol di semua kompetisi tanpa henti. Kami bertiga membentuk sebuah pemahaman telepati saat bermain di lapangan. Pemahaman tersebut kami kembangkan melalui latihan bersama selama bertahun-tahun. Ini adalah salah satu kutipan kalimat Nordahl saat diwawancarai wartawan perihal kekompakannya bersama 2 temannya di Milan. Pada tahun 1956, setelah 257 penampilan dan 210 gol yang luar biasa untuk Milan, Nordahl akhirnya hengkang ke AS Roma di akhir karirnya. Dia kemudian bermain untuk 2 musim di AS Roma dan mampu mencetak 15 gol dalam 34 pertandingan. Di musim terakhirnya, dia bahkan menjadi pemain sekaligus pelatih, dan setelah itu dia gantung sepatu. Karir Nordahl sebagai seorang pelatih ternyata tidak segemilang saat dia menjadi pemain. Nordahl tidak mampu membawa tim-tim yang dilatihnya berprestasi, dan hal ini membuatnya sulit mendapatkan penghasilan yang layak. Nordahl juga kehilangan sebagian besar kekayaannya saat menjadi pelatih. Hal ini membuat Nordahl memutuskan untuk kembali ke Swedia dan mencoba melatih di sana. Tetapi di Swedia pun dia gagal menjadi seorang pelatih yang berkualitas. Di tahun-tahun terakhirnya, Nordahl bekerja dengan Biro Perjalanan Swedia. Dia membawa turis Swedia keliling Italia. Dia juga sering diundang untuk kembali ke Stadion San Siro sebagai tamu kehormatan dan mempertahankan hubungan dekat dengan teman-teman di AC Milan. Nordahl meninggal pada 15 September 1995 di usia 73 tahun di kota kecil Alghero, Italia. Dia selalu dikenang fans AC Milan dan juga masyarakat Swedia sebagai salah satu striker terhebat yang pernah ada. Selama berkarir di klub,
Nordahl mampu mencetak 442 gol dalam 504 pertandingan. Sedangkan saat memperkuat timnas Swedia, dia mampu mencetak 43 gol dari 33 pertandingan. Gol-golnya akan terus dikenang sebagai warisan sepak bola sepanjang zaman. Nordahl adalah legenda. Dia adalah Viking dari Milan.